Hai guys, kembali lagi bareng aku di channel Dwi. Nah, kali ini aku bakal presentasi tentang sistem dan alat pembayaran. Yuk, simak videonya. Oke guys, yang pertama aku mau bahas tentang pengertian sistem alat pembayaran. Apa sih itu? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, di sini aku bakal jelasin 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang A, regulator, yaitu sebagai peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang B, perizinan. Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang C, pengawasan. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap proses pembayaran ataupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Yang D, operator. Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Dan yang terakhir sebagai fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Nah, itu tadi pengertian dan 5 peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kemudian aku mau menjelaskan tentang alat-alat pembayaran non tunai. Jadi apa sih alat pembayaran non tunai itu? Nah, alat pembayaran secara non tunai merupakan alat pembayaran yang tidak memakai uang kartal atau uang kertas dan uang logam. Uang kartal sudah dianggap tidak efisien lagi. Selain karena biaya pengadaan dan pengelolaan terbilang mahal, inefisiensi dalam waktu pembayaran serta terlalu berisiko untuk melakukan transaksi bernominal besar. Aku kena copet misalnya. Nah, di sini alat-alat pembayaran non tunai itu ada dua macamnya. Yang pertama berupa kartu dan berupa barcode. Alat-alat pembayaran yang berupa kartu dibagi menjadi 3, yaitu kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang. Yang kedua, kartu debit. Kartu debit adalah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh suatu bank. Nah, yang terakhir adalah e-money. Kartu elektronik yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atas dasar nilai uang atau dana yang sudah disetorkan terlebih dahulu. Sedangkan yang berbasis warcode. Apa sih warcode itu sebenarnya? Nah, warcode adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening, giro, atau rekening koran. Berbasis warcode dibagi menjadi 6 guys. Nah, yang pertama itu ada cek. Cek itu adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Yang kedua yaitu biliet giro. Surat perintah dari seorang nasabah bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari pemilik rekening ke rekening penerima. Tiga adalah nota debit atau warcode debit, yaitu warcode atau surat yang digunakan untuk penagih bank lain atau nasabah bank lain melalui clearing. Yang keempat, nota kredit, yaitu digunakan untuk mengirimkan atau memindahkan dana bukan tunai melalui clearing. Selanjutnya adalah nota pemindah bukuan atau telegraphic transfer. Adalah disebut juga nota debit kredit. Adalah warcode yang digunakan untuk memindahkan dana dari rekening nasabah pada rekening nasabah lain di bank yang sama. Yang terakhir yaitu kwitansi transfer atau hasil, yaitu kwitansi sebagai bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima transfer itu. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang alat pembayaran tunai. Sejarah uang. Dahulu, alat pembayaran menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kemudian, banyak orang yang memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda tertentu sebagai alat tukar seperti garam, kerang, dan cangkang binatang yang indah. Selanjutnya, benda tersebut diganti dengan uang logam seperti emas dan perak. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi jumlah besar. Di era modern, masyarakat beralih pada uang kertas, bukan lagi emas dan perak sebagai alat pembayaran. Setelah itu, ada fungsi uang. Nah, di sini fungsi uang dibagi menjadi 2, yaitu sebagai fungsi asli dan fungsi turunan. Jenis uang itu dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatnya, kedua berdasarkan nilai, ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkan, dan keempat berdasarkan kawasannya. Kemudian syarat uang itu ada 7, yaitu ada jaminan, diterima secara umum, nilainya stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dan mudah dibagi. Pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakatnya. Nah, di sini ada gambar tentang bagian pengelolaan uang rupiah. Yang pertama ada tahap perencanaan, yaitu dilakukan agar uang dikeluarkan memiliki kualitas baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, tahap pencetakan. Pada tahap pencetakan, Bank Indonesia memperoleh untuk melakukan pencetakan rupiah. Yang ketiga, pengeluaran dan pengedaran. Nah, pada tahap ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengedaran uang dilakukan dengan Bank Indonesia dengan mengirimkan uang dari kantor pusat Bank Indonesia ke setiap kantor Bank Indonesia yang ada di seluruh wilayah-wilayah Indonesia. Kemudian, pencabutan dan penarikan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencabut atau menetapkan uang rupiah yang tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Yang terakhir yaitu tahap pemusnahan. Maksudnya, uang
dengan kondisi tidak layak edar yang akan dimusnahkan seperti uang yang busuk, uang yang cetakan tidak sempurna, uang robek, terpotong, dan uang yang telah dicabut peredarannya. Oke guys, sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching.